Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Siang ini saya bersama kepala sekolah saya, Bapak Almizan SPD. Kali ini saya mau mewawancarai kepala sekolah dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual program guru penggerak tahun 2022 angkatan kelima Kabupaten Bungo. Wawancara ini mengenai pengambilan keputusan. Apakah keputusan yang diambil merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar sehat. Baik. Mohon waktunya sebentar Pak. Bapak bisa bercerita Pak, sejak kapan mulai jadi kepala sekolah Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi kepala sekolah November 2006 di SMA 1 Kelebat Ilir, berubah menjadi nama SMA 36 dari 2006 sampai Juni 2022. Kalau dijadikan periode sudah berapa periode itu Pak? 4 ya? Formal. Oh iya, pokoknya 2006 sampai 2022. Saya meyakini begini Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah, tentu Bapak pernah mengambil keputusan-keputusan yang mengandung unsur dilema, baik itu keputusannya itu antara benar salah atau kedua-duanya benar. Tentu Bapak punya pertimbangan ketika mengambil keputusan. Bapak bisa ceritakan Pak satu saja keputusan baik berkaitan dengan sekolah ataupun keputusan berkaitan dengan pribadi Bapak, keputusan pribadi yang menurut Bapak paling berkesan. Kemudian di sana ada unsur dilema. Bisa ceritakan Pak satu saja keputusan itu, keputusan apa Pak? Baiklah. Ya, sebelum kita mengambil satu keputusan, kita akan mengambil informasi-informasi tentang keputusan yang akan kita ambil. Mungkin keputusan-keputusan yang dilema pada dasarnya tidak ada, selama di komitmen tidak ada, karena sistem berjalan. Mungkin awal-awal 2006 mungkin ada kendala gitu ya, karena banyaknya murid banyak masuk, lokal kurang, sehingga kan 2006 itu keputusan yang diambil seharusnya ditolak. Kalau ditolak itu sampai 80 orang, sehingga keputusan yang diambil ya komite membuat suatu keputusan, oleh mereka membuat lokal. Ya, memang ada waktu itu ya banyak riak-riak di luar, ada yang setuju tidak setuju. Pada dasarnya bagi kita tidak mempersoalkan. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tidak, akhirnya mereka setuju. Mereka perkumpulan orang tua atau 2007 ya, membuat lokal, malah 2 lokal. Tapi 2008 alhamdulillah dapat bantuan RKB dari 258 murid 2006. Itu saya tinggalkan 2022, muridnya 783. Keputusan yang paling dilema ya, ada protes dari anggota dewan, ada protes dari LSM, tapi itu bisa diatasi. Itu bukan keputusan kepala sekolah, tapi itu adalah keputusan orang tua. Kami guru cukup, kami siap. Mereka yang baik Pak. Boleh diceritakan Pak, sebelumnya berapa lokal Pak sebelum ada pengembangan, maksudnya berarti kan jumlah lokalnya bertambah ya Pak ya? Mungkin Bapak masih ingat dulunya berapa, kemudian setelah Bapak ambil keputusan menambah lokal 2 ya Pak? Kira-kira berapa dulu Pak? 2006 tuh lokal rombelnya 9 rombel. 9 rombel itu untuk semua? 9 rombel yang ada. Kemudian setelah komite memutuskan, itu tahun 2007 menjadi 12 rombel. Ya, 12 rombel. Tapi dengan adanya bantuan dari pemerintah, misalnya
KB sampai saat ini rombelnya 24 rombel. Itu di SMA lama ya, kan Juni saya pindah ke sini. Menarik sekali Pak. Kira-kira waktu Bapak mengambil keputusan itu, apakah ada masukan dari orang lain atau memang itu kebijakan keputusan Bapak sendiri? Itu masukan daripada orang tua, Masukan dari orang tua. bermusyawarah dengan komite, kepala desa sekarang Rio namanya ya. Iya. Rio atau kepala desa di zona Pak Ilir kan, sehingga berkumpullah kepala desa, komite sekolah, dan seluruh orang tua. Bagaimana Pak Al? Kami buat lokal, guru-gurunya ada, gurunya. Berarti kalau kita analisa, berarti keputusan Bapak itu sebenarnya merupakan suatu dilema Pak ya? Suatu dilema pro dan kontra, tapi dilema bagi penonton. Ada yang kecewa karena sekolah-sekolah swasta Berkurang. kurang muridnya. Tetapi tahun 2007-2008 itu akhirnya banyak juga sekolah baru ya. Banyak SMK, sekarang SMK 3, ada SMK 11, ada SMK 12, lain, ada SMK 9. Tapi pada dasarnya tidak bisa. Berarti dulu pertimbangannya di satu sisi kalau kita tidak terima murid ini karena keterbatasan lokal, mungkin Mereka anak ini sekolah ke jauh ya Pak ya? jauh swasta pada waktu itu ya, gurunya kurang, mungkin mereka pertimbangan mutu. Akhirnya Bapak memutuskan untuk tetap menerima seluruhnya, gitu ya? Ya. Kemudian dengan menambah lokal yang didiskusikan atau diusahakan dengan pihak orang tua siswa atau orang tua murid. Kemudian dalam mengambil keputusan dalam manajemen kepemimpinan sekolah, pada dasarnya tidak apa, terutama tentang pengelolaan dana BOS dan pengelolaan dana komite. Pengelolaan dana BOS itu kan sudah kita buat tim pengelola sekolah. Tim pengelola sekolah sudah membuat perencanaan baik untuk kebutuhan operasional harian, tentang kegiatan ekstra, PNR, PIK remaja ya, patroli keamanan sekolah, pramuka, adiwiyata, sekolah sehat, pencaksilat, karate. Kemudian juga sudah ada jadi masalah, sudah dibentuk pos-posnya, mereka menerima. Kita sosialisasikan dengan OSIS, komite. Pertama dibentuk oleh tim kecil, putus oleh tim kecil, dibawa lagi kepada tim gabungan, tim TPK, tim kecil, komite, pengurus OSIS, kemudian diparipurnakan semua warga sekolah, guru, TU, admin di ruangan. Aman, tidak ada masalah. Sampai saat ini tidak ada masalah. Bahkan di SMA 3 komite juga didukung oleh dunia usaha, punya gedung olahraga, punya jogging track. Tapi karena Permen 6 2018 baru-baru ini yang ada asesmen sekolah, menurut Permen itu kan hanya boleh 12 tahun 3 periode. Saya sudah 16 tahun. Putusan kebijakan harus pindah ke sekolah kecil. Selama Bapak jadi kepala sekolah, saya meyakini tentu Bapak sudah sering mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan ya, kepentingan orang banyak ataupun kepentingan stockholder Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, biasanya kalau Bapak mengambil keputusan itu langkah-langkahnya gimana Pak? Keputusan ya masalah apa namanya kelas itu tuh kita bentuk tim panitia wali kelas. Kita lihat analisis nilainya, baru diparipurnakan dengan seluruh.
Kalau keputusan masalah keuangan itu kan ada tim. Ada tim pengembang sekolah, tim kecil. Tim kecil nanti melaporkan, menguraikan per item-item sesuai dengan jenis, kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak, skala prioritas, dan sebuah program sekolah sesuai dengan visi misi. Untuk mencapai visi misi, tim pengembang sekolah menyampaikan dengan anggaran yang ada. Anggaran yang ada sumber dananya dari komite. Komite ini pada umumnya tentang sapras yang tidak ada dianggarkan dalam baik APBD, APBN, seperti tanam kembang, seperti pakan juga, seperti kompos. Ya, kan ada program-programnya, ada program Adiwiyata. Alhamdulillah saya sukses membawa Adiwiyata tingkat nasional. Alhamdulillah kita sukses dengan anggaran ini, kita bentuk tim kecil. Kemudian inilah visi misi sekolah, ini program sekolah, ini anggarannya, ini tim yang akan bekerjanya, ini panitianya. Kemudian diparipurnakan dengan seluruh warga sekolah, baik komite, tim komitenya ada, grup komitenya ada 11 orang anggota komite. Enggak ada masalah. Nanti saya bisa mengambil kesimpulan begini Pak ya. Nanti ketika Bapak mengambil keputusan, nanti Bapak tentu mempertimbangkan hal-hal tertentu, kemudian biasanya melibatkan tim-tim dan juga mungkin pemangku kepentingan berkaitan dengan sekolah ya Pak ya, kepentingan sekolah. Ya sesuai dengan moto guru penggerak lah. Saya baru dengar dari Pak Samsuir, tergerak dan menggerakkan. Semuanya tergerak, semuanya digerakkan. Itu semuanya punya ada anggaran. Dengan moto saya, sejuta, setia, jujur, tim-tim tadi tanggung jawab. Sehingganya ada visi di sana untuk petir. Petir ini perlu ditantang juga, dicumbu-cumbu oleh warga. 2006, 2007, 2008 sudah main bola. Bahkan polsek menyebut polsek petir. Camat pun mengatakan dia camat petir. Nah, iya. Berarti akronim itu akhirnya dipakai itu semua Pak ya, instansi Pak ya. Saya pindah ke sini, saya kata-kata yang pernah dengar pertama sekali awet. Saya jadikan di sini nampaknya budaya. Ini dulu 3 bulan pertama kita bentuk budaya belajar, budaya sopan santun, aktif, agama, prestasi, kondusif, awet, agamis. Anak orang-orang agamis itu kan akhlak karimah. Kuncinya agamis itu akhlak yang baik. Teruji, moto saya, teruji dalam prestasi, teruji dalam pribadi. Nah, sekarang Juli 2002, baik gurunya tapi sudah mulai, anak-anaknya sudah mulai hormat kepada guru, sesama ketemu sudah mulai salam, jadi budaya belajar. Kira-kira Pak hal efektif seperti apa yang biasanya Bapak terapkan ketika mengambil keputusan? Ya, keputusan yang efektif ya, keputusan itu keputusan kolektif, keputusan bersama, jadi keputusan tim itu tadi. Warga kita semuanya jalan, rasa tanggung jawab. Saya hanya koordinasi saja. Tantangan terberat selama Bapak mengambil keputusan, sebuah keputusan apa Pak kira-kira? Apakah ada perlawanan dari pihak mana itu yang paling berat selama ini? Tantangan yang paling berat yang sedang mengambil keputusan, tantangan dari dalam diri sendiri, kemudian dari luar. Kalau keputusan dari itu mutasi. Menurut aturan Permen Dikbud 6 2018 itu kita harus keluar karena sekolah itu sudah akreditasi A dengan nilai 94 dari nilai 77. Akreditasi C 2010 sudah jadi B. Kemudian 2016 itu sudah A 94 sampai sekarang. Jadi harus keluar. Padahal prasarana sekolah itu
boleh dikatakan lengkap, baik labnya, baik sapras di bidang tamannya, adiwiatanya, WC-nya, sarana peralatan lengkap, dan harus dia tinggalkan menjadi sekolah yang lebih kecil. Sekolah yang lebih kecil ini Cari tantangan baru Pak. tantangan baru, yaitu berpisah dari anak dan Cucu Pak. cucu, dan kebetulan juga dalam keadaan habis mendapat musibah. Pak, selama ini kalau Bapak mengambil keputusan, apakah ada jadwal tertentu Pak? Maksudnya apakah dalam rentang waktu tertentu ini harus diselesaikan atau gimana? Atau fleksibel saja? Kemudian biasanya Bapak langsung menyelesaikan, saya kasusnya di sekolah, apakah diselesaikan di sekolah atau perlu dibawa ke mana gitu? Apa langsung di tempat atau gimana Pak? Persoalan-persoalan baik di SMA 16 ini juga tidak ada. Persoalan kan bertingkat. Kalau seandainya persoalan masalah anak, itu guru bidang studi yang menyelesaikan dulu. Tapi kalau soal umum, itu diselesaikan oleh wakil kesiswaan. Yang berat, saya merubah IMEK, guru BK itu dapat menyelesaikan anak. Tidak. Saya merubah IMEK, jalan, guru BK adalah sumber informasi. Akomodasi seluruh anak Pak. Iya, sumber informasi, layanan belajar, motivasi belajar. Saya merubah IMEK, program-program itu tuh dievaluasi 3 bulan sekali. 2 bulan sekali. Saya lihat progres protal lah, pokoknya masing-masing guru itu punya progres program. Saya evaluasi. Merubah IMEK, bagaimana dengan anak? Kalau ada anak sedikit bermasalah, 2006, 2007, 2008 ada anak lambat, guru bilang BK. Tapi 2009 itu tidak demikian. Guru BK bukan guru bermasalah, tapi guru BK pusat informasi, motivasi belajar, layanan belajar. Terwujud, alhamdulillah hasilnya bagus. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira apa faktor-faktor yang mempermudah Bapak selama ini ketika mengambil sebuah keputusan Pak? Power sharing, pembagian pekerjaan. Pekerjaan itu dibagi sadis. Dikasih job desk masing-masing supaya berjalan pada kuncinya power sharing dengan prinsip sejuta tadi. Setia, jujur, tanggung jawab. pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Apa pembelajaran selama ini yang Bapak petik ketika Bapak mengambil keputusan? Pembelajaran ya kadang-kadang tidak perlu dievaluasi, ini kan perlu dievaluasi setiap tahun. Kadang pelajaran itu kita jadi latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang budaya, tanggung jawab penanggung jawab program. Kadang program tanggung jawab program Pak Samsuir kimia, kayak Pak Samsuir mengajukan proposal kimia, pelatihan bimbingan belajar kimia dalam setiap bimbelnya itu 12 kali pertemuan, atau terlaksana hanya 10. Nah, ini. Tapi kalau olahraga seni itu tidak cukup. Dia mengajukan 15 atau kemudian peran masyarakat, peran orang tua menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi orang tua anaknya tampil seperti tadi ini ulang tahun Bungo. Ulang tahun Bungo itu biasanya diadakan dengan lomba bujang gadis, lomba nyanyi daerah, lomba tari daerah. Itu kalau sudah lomba Bungo, masyarakat, orang tuanya berperan aktif. Malah saya sangat tertarik dengan perusahaan budi dunia usaha PT, terutama PT SAP mau menyediakan bis bagi supporter. Begitu juga dalam bidang LPI, Liga Pajak Indonesia Bola Hati. Berarti dulu Bapak, maksud saya Bapak sering melibatkan berbagai perusahaan, masyarakat, orang tua ya Pak dalam menunjang Orang-orang peduli pendidikan. Ya, Pak. Seperti dana CSR perusahaan Pak. Terakhir Pak,
Tadi terakhir juga. Eh, biasanya Bapak refleksikan apa keputusan itu? Maka keputusannya sudah tepat atau belum gitu? Ada nggak Pak evaluasi gitu? Ya ada evaluasi 3 bulan. Kalau ada keputusan ini sudah tepat. Kalau tidak tepat, kita adakan revisi. Ya, revisi keputusan. Revisi keputusan ini bisa saja terjadi karena penanggung jawab programnya perempuan ini kan sedang hamil, dia melahirkan. Nah, kemudian juga ada juga yang ikut suami. Guru kita ini kan terbagi dua, ada guru PNS, guru tetap, guru tidak tetap. Mereka kan berhak juga pengembangan diri. Ada yang lulus PNS. Nah ini kita evaluasi. Otomatis pindah Pak ya lulus. Nah, kemudian tidak tertutup kemungkinan juga ada kemungkinan kemampuan orang kan berbeda-beda. Lakoni bisa ngajari rasa lakoni. Ini kita bina dulu. Dibina ya. Kemudian Ya. kalau nggak bisa mungkin diberi kepada Ya. kesempatan kepada orang yang lebih paham termasuk Bapak. Kemudian juga pernah juga kita tes psikolog, kita punya mitra kerja juga, si Vina dia mampu tapi tidak mau. Iya. Dia mampu tapi tidak mau. Dia mau tapi tidak mampu. Yang mau tidak mampu ini ya kita IHT kan, kita training. Dan juga kendalanya ya sama juga dengan bola. Kalau dua-dua tim dimajukan, mereka saling kepilih memasukkan bola. Jadi harus keluar satu maka pertama biasanya di dunia egonya tinggi, dia bisa menyelesaikan sendiri dan kita perlunya kolaborasi kerja sama. Nah inilah kendala-kendala yang sama dari pembinaan yang perlu kita bina. Nah itu tadi ada kasusnya lakoni tadi, bisa ngajar tidak bisa ngajar, apalagi terjadi di guru olahraga dan guru seni. Nah sedangkan yang bisa ini kan karena guru agama dia guru agama tapi bisa main musik, main ini, dan seharusnya ini tugas guru kesenian. Nah, ini kita evaluasi, kita carikan pos bagi mereka ini, ya istilah Minangnya dalam teori kepemimpinan, bagaimana mengambil rambut dalam tepung. Orang ini dipindahkan tapi mereka tidak merasa ditinggalkan. Baik Pak, terima kasih. Menarik sekali perbincangan hari ini. Demikianlah wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bungo. Selanjutnya mungkin ini akan dianalisa melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini sebagaimana tugas dari program pendidikan guru penggerak, salah satunya demonstrasi kontekstual, kita harus mewawancarai minimal 2 orang kepala sekolah. Kali ini saya sudah bersama Pak Muhammad Subhan SPD. SPD, beliau merupakan kepala SMA Negeri 7 Bungo yang kurang lebih menjabat selama 3 bulan. Tapi sebelumnya telah menjabat di SMA Negeri 9 Bungo Pak ya. Apa nih Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita mungkin langsung ke poin-poin inti aja. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu saya meyakini Bapak telah banyak mengambil keputusan. Baik keputusan itu keputusan melibatkan diri pribadi atau kepentingan orang banyak. Ya, Untuk Bapak dalam mengambil keputusan punya banyak pertimbangan dan alasan. Kemudian saya yakin keputusan yang diambil tentu berat, apalagi keputusan berdasarkan opsi pilihan yang kedua-duanya benar. Mungkin saya minta Bapak bercerita Pak, salah satu keputusan yang menurut Bapak paling berkesan selama ini, yang ketika mengambil keputusan itu pertimbangannya sangat berat. Saya Pak ceritakan. jadi dalam ambil keputusan memang
banyak hal-hal yang harus kita lalui, pertimbangan. Salah satu yang termasuk berat di saat kenaikan kelas atau kelulusan, karena kita selalu berbenturan kadang-kadang dengan peraturan kenaikan kelas. Kita jelaskan seperti ini dan itu, kelulusan seperti itu juga. Nah itu kejadiannya muncul. Nah kalau mengikuti aturan tersebut, besar kemungkinan ada siswa yang tidak terjadi. Namun di sisi lain, kalau kita telusur, anak-anak ini bermasalah, tentu ada faktor-faktor juga, mulai dari faktor ekonomi sehingga menyebabkan mereka sulit masuk sekolah. Apalagi sewaktu saya di Jujur, ada siswa itu yang jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu sekitar 20 kilo. Bisa kita bayangkan saat hari hujan segala macam. Belum lagi ekonomi ya. Kadang-kadang dia bantu orang tua. Dilema seperti inilah yang kadang-kadang yang sulit. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan, di sisi lain ada sisi kemanusiaan. Jadi bahan pertimbangan. Kemudian lagi, namun keputusan tetap harus kita ambil, sehingga kita melibatkan semua wakil, guru, masukan segala macamnya. Nah itulah jadi pertimbangan kita nanti apa keputusan harus kita buat. Sekalipun kadang-kadang keputusan itu agak lari menjadi suatu kebijakan. Sementara yang namanya kebijakan itu benturan, ada pergesekan. Ini Pak, dari yang kita pahami bahwasanya ketika mengambil keputusan ada dua bentuk. Yang pertama ada dilema moral, yang kedua dilema etika. Ya. Yang paling sulit mungkin di dilema etika. Ketika kita belajar memahami dilema moral itu kita cuma mengambil keputusan antara benar dan salah. betul. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, ketika mengambil keputusan antara dilema etika atau keputusan moral, kira-kira Bapak bagaimana cara Bapak mengidentifikasi bahwasanya ini adalah dilema moral, ini dilema etika? Jadi yang dilema moral Benar salah, yang dilema etika benar. benar lawan benar. Kalau benar lawan salah mungkin lebih mudah, karena kita menempatkan kan itu. Namun yang benar lawan benar ini yang sulit. Nah di sini yang perlu kebijakan tadi. Memang semuanya harus kita kaji, kita telusuri ulang lagi, kan itu. Jangan-jangan kesalahan ada di diri kita. Ya, evaluasi secara. Kemudian Pak, kalau seandainya Bapak ketemu dilema etika nih, sama-sama benar, kemudian ada dua kepentingan yang sama-sama benar, berarti kan? Kemudian selanjutnya dalam kasus itu, ketika Bapak akan mengambil keputusan, itu bagaimana Bapak akan menjalani? Sebagai contoh pada kenaikan kelas tadi, Ya. itu termasuk benar kedua-duanya kan itu. Tapi kita tidak bisa lebih menonjolkan kepentingan kita atau kepentingan sekolah, tentu yang lebih dipentingkan pada siswanya. Nah tinggal lagi kita sama-sama menjelaskan dengan kawan-kawan di sekolah sehingga kedepannya gimana mencari agar hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir. Kemudian Pak, kalau Bapak, bagaimana cara Bapak mengambil satu keputusan? Kira-kira keputusannya itu efektifnya gimana? Ketika Bapak mengambil keputusan, gimana supaya keputusannya menjadi efektif? Kembali ke cerita tadi, kalau memang keputusan sudah diambil, tentu ada catatan-catatan. Nah catatan-catatan inilah yang harus kita laksanakan ke depan. Baik itu contoh tadi dengan gurunya, dengan siswanya. Dan sebab kalau keputusan ini salah kita ambil, bisa nanti dampaknya lebih buruk lagi. Apalagi kalau yang namanya di dusun, di pelosok, anak
tertentu tidak bisa kita naikkan kelasnya, bisa jadi anak ini berhenti ataupun pindah, mungkin kadang-kadang sulit karena sekolahnya jauh. jauh-jauh Nah, bisa jadi kita jadi penyumbang anak putus sekolah. Masa depannya. cerah lah. Iya. Kemudian Pak, apa sih tantangan terberat Bapak ketika mengambil keputusan? Apa sistem atau apa? Sistem termasuk karena kita ketahui masyarakat satu daerah dan daerah lain itu berbeda. Sementara sistem aturan itu sama baku. Kira-kira kalau Bapak mengambil keputusan itu ada waktunya nggak Pak? Di dalam waktu sekian keputusannya harus selesai dan atau Bapak fleksibel saja mengikuti alur Banyak situasi. dan situasi. Maka kadang-kadang itu harus. Kalau memang masih bisa ditunda. Tapi lebih banyaknya langsung kan itu. Bapak, ini Pak, apakah selama Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak melibatkan pihak lain atau orang lain? Atau ada pertimbangan orang lain atau pihak lain? Ada. Kalau memang keputusan itu harus kolektif, tentu. Namun kalau keputusannya tidak kolektif, tentu kita minta saran. Kemudian Pak, ada nggak Pak orang yang membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Misalkan di rumah mungkin istri atau rekan sejawat atau siapa yang misalnya Bapak ajak untuk ada nggak? Atau memang itu ya saya sendiri yang memutuskan dengan pertimbangan yang Bapak sebutkan tadi? Kalau di dalam tentu wakil dan lebih banyak ke wakil-wakil. Kalaupun di rumah, tapi tidak semua keputusan itu pun bukan menjadi bahan bukan. Itu hanya sekedar masukan saja. Karena kita ketahui yang di rumah kan tidak terlibat langsung, bahkan tidak ada hubungan. Nah itu. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak keputusan yang Bapak ambil, apa sih pelajaran paling penting yang Bapak petik ketika Bapak mengambil sebuah keputusan itu apa? Di pertama yang jelas kita kan sudah tahu keputusan akan diambil kapan kan gitu, sehingga sebelum itu kita sudah mulai apa yang harus kita siapkan sehingga tidak banyak lah dampak-dampak merugikan bisa kita kurangi. Ya. Tapi yang namanya keputusan tetap ada. Kemudian Pak, apakah keputusan yang Bapak ambil itu biasanya Bapak evaluasi atau Bapak refleksi? Harus. Gimana? Sejalan dengan catatan tadi, ini efektif atau tidak? Dalam menentukan keputusan yang sama, Atau kesalahan menimbulkan bisa kita kurangi. ya, atau menimbulkan masalah baru yang lebih berat lagi. Kalau selain dalam pendidikan adalah pribadi, urusan keluarga gimana Pak? Urusan kalau keluarga. Yang berkaitan dengan sekolah gitu ya. Ya, Jadi memang ada juga. Saya pernah suatu liburan kebetulan orang rumah saya mengajarkan di situ. Disitulah yang harus saya pilah-pilah. profesional Pak. Iya, mengingat yang namanya pribadi dengan urusan umum kan kadang sulit ya bisa. Nah itu yang menjadi terberat. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, atas wawancara hari ini. Jadi dari wawancara yang kita lakukan, ya saya sebagai istilahnya pemula, juga lagi belajar. Sebenarnya mengambil keputusan itu adalah hal yang berat. Ini kan suatu skill yang biasa. Ya. Supaya ke depannya kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Karena kalau kita bicara keputusan, kan tidak ada rumus Tidak ada. yang ada adalah bagaimana keputusan itu dapat benar-benar
mengakomodasi seluruh kepentingan sehingga berdampak baik untuk semua. Baik Pak, terima kasih. Laga ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.